Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Guru. Oke, Balat Kang Guru semua, kali ini kita bertemu kembali untuk membahas 15 soal TIU yang pastinya kemungkinan besarnya akan muncul pada tes SKD CPNS tentunya di bagian TIU. Jadi untuk semua Balat Kang Guru yang tidak mengikuti video ini akan sangat rugi. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Di sini ada soal nomor 1 masih tentang apa ini sebutnya silogisme ya? Silogisme bukan sih kalau yang ada premis-premis gitu? Pokoknya tentang premis ya. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Belanda. Simpulan yang tepat tentang siswa kelas F adalah, oke sekarang kita buat dulu diketahuinya ya. Yang pertama semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Jadi semua siswa kelas F itu dia semuanya bisa bahasa Inggris. Tapi di sini ada keterangan lebih lanjut, semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Belanda. Jadi di kelas F ini ada ranking 1 sampai ranking 10, dia harus bisa bahasa Belanda. Jadi simpulannya adalah kita coba lihat satu-satu ya. A, yang dapat berbahasa Belanda menduduki ranking 10 besar, betul. Dan tidak dapat berbahasa Inggris. Salah ya. Semua siswanya harus bisa berbahasa Inggris. Jadi ini salah. B, yang dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar. Salah. Ya, karena yang bisa berbahasa Belanda itu pasti ranking 10 besar. Bisa dilihat pada keterangan yang ini yang berwarna kuning ya. Lalu sekarang yang C, yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar, betul. Tadi sudah diceritakan bahwa hanya 10 besar yang bisa yang bisa berbahasa Belanda dan dapat berbahasa Inggris. Ah, ini betul juga. Kita lihat yang D ya. Yang tidak dapat berbahasa Belanda menduduki ranking 10 besar, salah. Yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris, salah juga. Jadi yang benar adalah yang mana tadi? C. Ya, seperti itu. Kalau misalkan nanti pada saat mengikuti tes, sebetulnya begitu kita bisa melihat kira-kira jawaban mana yang benar, kita tidak harus memeriksa kembali poin-poin yang setelahnya. Karena nanti waktu yang tersedia itu sangat sedikit ya. Tapi karena di sini kita membahas soal, supaya kita semua menguasai soal bentuk seperti ini, jadi Kang Guru bahas satu persatu. Sip, kita lanjut ke soal nomor 2. Lampu neon 20 watt lebih terang daripada bola lampu biasa. Jadi lampu neon itu di sini neon yang dayanya 50 watt itu lebih terang ya, lebih terang dari bola lampu biasa, tapi sama-sama 20 watt. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal ya. Otomatis lampu neon ini dia lebih terang dan juga mahal. Nah, sekarang kita lihat simpulan yang tepat tentang bola lampu 20 watt adalah lebih tahan lama dan lebih mahal. Salah, karena bola lampu tadi eh, tidak lebih terang ya. Berarti yang A ini salah. B, tidak lebih tahan lama dan lebih mahal. Tidak lebih tahan lamanya benar ya. Karena sesuai dengan yang ini. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama. Jadi bola lampu karena dia kurang terang daripada lampu neon, maka dia tidak lebih tahan lama, betul. Dan lebih mahal, salah. Yang lebih mahal itu yang lebih terang, yaitu lampu neon. Yang C, sama tahan lama. Sama tahan lama dan sama mahalnya, tidak. Ya, harus kurang, mahalnya harus kurang, tahan lamanya juga harus kurang. Berarti ini salah juga. Lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Salah, dia harus kurang tahan lama. Dan juga, kalau yang tidak lebih mahalnya sudah benar ya. Yang E, tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Ini jawabannya yang E ya. Seperti itu, jadi harus hati-hati ya. Tadi kesalahan Kang Guru hampir saja
melewatkan soalnya. Jadi baca dulu kira-kira soalnya, simpulan apa yang diminta, baru kita memeriksa pilihan jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Tonton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. Nilai Ria ya lebih tinggi daripada Poppy. 2 kali nilai Kiki ya. Ria sama dengan 2 kali dari nilai Kiki. Oke, pernyataan yang kedua, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Pakai Y Poppy-nya ya. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Namun hanya sepertiga dari Sita. Sip. Hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah A. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Ria. Betul ya, karena di sini nilai Toton lebih kecil daripada nilai Poppy dan nilai Poppy lebih kecil daripada nilai Ria. Berarti benar bahwa nilai Toton itu lebih rendah dari nilai Ria. Sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Salah, nilai Ria itu tidak lebih rendah daripada nilai Poppy ya. Yang kedua, nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Salah juga. Ya. Nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Betul. Sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada nilai Toton. Nah, sekarang kita coba lihat. Nilai Toton itu lebih kecil daripada nilai Poppy. Otomatis harusnya nilai Ria juga lebih besar daripada nilai Toton. Berarti ini salah. D. Nilai Ria lebih rendah daripada nilai Toton. Salah juga. Nilai Ria itu harusnya lebih besar daripada nilai Toton. Jadi yang jawabannya adalah yang E. Tapi kita lihat dulu ya. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy. Betul. Sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Sip. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau kita lihat di sini sebetulnya Sinta itu tidak terlalu digunakan ya dalam menjawab soal ini. Jadi apabila melihat ada soal seperti ini, jangan dulu tegang ya, jangan dulu takut melihat ada Poppy sepertiga dari Sinta, Poppy plus Kiki sama dengan Sinta. Waduh, ini bagaimana perhitungannya? Jangan dulu seperti itu. Buat dulu saja keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari soal ini, lalu langsung lihat dulu pilihan jawaban yang tersedia. Kalau seandainya tanpa melihat semua data bisa kita dapatkan jawabannya, maka sebetulnya banyak sekali pengecoh-pengecoh yang dimasukkan ke dalam soal ini ya. Seperti itu. Kuy, kita lanjut ke soal nomor 4. Semangat ya, Balad Kang Guru, sambil ngopi, sambil minum. Yang di belakang mana suaranya? Oke. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton ya masih mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy, sama ya, masih sama. Nilai Ria lebih tinggi dari nilai Poppy. Dan juga nilai Ria itu sama dengan 2 kali nilai Kiki. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nilai Poppy lebih besar, Poppy-nya pakai Y ya, jangan pakai I. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Namun hanya sepertiga nilai Sinta. Berarti nilai Poppy itu sama dengan 1/3 nilai Sinta. Nah, sekarang kita coba jawab kembali ya. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap adalah
Kita coba breakdown dulu satu persatu ya. Nilai Ria dulu, pernyataan yang pertama. Nilai Ria lebih besar daripada Poppy. Tapi di sini tidak ada kejelasan bahwa Ria ini genap atau ganjil, Poppy ini genap atau ganjil ya. Bisa jadi Ria itu nilainya 3, Poppy itu 1. Jadi dari pernyataan ini kita tidak bisa mengetahui kira-kira siapa yang memiliki nilai genap atau ganjil ya. Sekarang kita hapus dulu, kita cek pernyataan yang kedua. Ria sama dengan 2 kali Kiki. Nah, kita coba dulu. Kalau seandainya Kiki nilainya 1, kalau misalkan Kiki nilainya 1, otomatis nilai Ria itu 2 dikali 1, sama dengan 2. Kalau seandainya nilai Kiki itu 2, 2 kali 2 maka 4. Ya, masih genap. Kalau misalkan nilai Kiki itu 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, masih ganjil juga. Jadi berapapun nilai Kiki, pasti Ria itu akan mendapatkan nilai yang genap. Kenapa bisa seperti itu? Karena ciri-cirinya lihat seperti ini. Bahwa Ria itu 2 kali Kiki. Sebuah angka yang dikali 2 otomatis pasti akan menjadi genap. Ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Otomatis jawaban yang tepat itu adalah nilai Ria C ya. Sip. Semoga ngerti sampai sini ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti bisa tulis di kolom komentar atau seperti biasa bisa juga DM langsung ke @a.ku.r. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Poppy, Kiki, Ria, dan Sinta dan Tonton mengikuti sebuah tes belajar ya seperti tadi. Lalu nilai Ria itu lebih tinggi daripada nilai Poppy ya. 2 kali nilai Kiki. Ria itu sama dengan 2 kali nilai Kiki. Lalu selanjutnya jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, jika nilai Poppy itu ditambah dengan Kiki, maka dia hasilnya adalah sama dengan Sinta. Selanjutnya nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Nilai Poppy lebih besar dari nilai Toton, namun sepertiga nilai Sinta, berarti nilai Poppy itu sama dengan sepertiga nilai Sinta. Kuy, kita lihat perintahnya. Urutan 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi ke nilai terendah. Yuk kita lihat dulu. Yang pertama, Ria lebih besar daripada Poppy. Lalu Ria sama dengan 2 kali nilai Kiki. Kalau Ria 2 kali nilai Kiki, berarti nilai Ria itu akan lebih tinggi daripada nilai Kiki. Kalau Kiki dapatnya 1, otomatis Ria itu 2 ya. Jadi kita lihat dulu urutannya yang Ria itu lebih besar daripada Poppy dan juga Kiki. Ria, Poppy, Kiki, yang A betul. Yang B, Ria, Poppy, Kiki betul. Yang C juga betul. Yang D, nah yang D ini Ria, Kiki dulu baru Ria, berarti salah ya. Yang E, Kiki, Ria sama, berarti salah juga D dan E. Selanjutnya kita lihat Poppy tambah Kiki sama dengan Sinta. Poppy lebih besar daripada Toton. Poppy sama dengan sepertiga Sinta. Kalau A, B, dan C itu udah menunjukkan bahwa Toton itu paling kecil. Jadi tidak usah memikirkan Toton kembali ya. Yang harus kita lihat ini adalah urutan dari Ria, Kiki, Poppy, dan Sinta. Kira-kira bagaimana urutannya ya? Kita lihat dulu Ria, Kiki, Poppy, Sinta. Ini lumayan ya, soal seperti ini lumayan juga nih. Ini harus banyak latihan supaya kita bisa cepat berpikir ya. Yang bisa kita lihat kemungkinan ini dari pernyataan yang Poppy tambah Kiki sama dengan Sinta, lalu Poppy juga sama dengan sepertiga Sinta. Karena di sini ada satu variabel yang sama, yaitu sama-sama ada Sinta ya. Bukan Sinta segitiga, bukan ya, tapi Sinta biasa aja. Kita coba bedah dulu ya. Kira-kira bisa menemukan pernyataan baru tidak? Jika Poppy ditambah Kiki, tunggu.
Jika Poppy ditambah Kiki sama dengan Sinta, otomatis bisa kita ubah persamaan ini dengan Kiki itu sama dengan Sinta dikurangi Poppy. Tunggu, kita ubah warnanya ya supaya lebih menarik. Kiki itu sama dengan Sinta dikurangi Poppy. Nah, Poppy ini bisa kita ubah dengan sepertiga Sinta. Otomatis Kiki sama dengan Sinta dikurangi 1/3 Sinta. Seperti ini. Ya. Kalau kita hitung otomatis jadinya Kiki itu sama dengan, kalau di sebelah kanannya per 3 berarti Sinta yang satu lagi juga kan harus per 3. Kalau dia dibagi 3 otomatis Sintanya itu dikali 3. Jadi sebetulnya Sinta itu sama dengan, tunggu kita hapus dulu ya. Sinta itu sama dengan 3/3 Sinta dikurangi 1/3 Sinta. Nah, kita samakan bawahnya per 3, otomatis Kiki di sini sama dengan dua-duanya per 3, kok warna hitam ya. Dua-duanya per 3, 3 dibagi 3, 1 kali 3 berarti 3 Sinta, dikurangi 3 bagi 3, 1 kali 1, 1, otomatis di sininya dikurangi 1 Sinta. Jadi jawabannya adalah Kiki sama dengan 2/3 Sinta. Nah, kalau kita lihat di sini Kiki sama dengan 2/3 Sinta, sedangkan Poppy sama dengan 1/3 Sinta. Otomatis Kiki itu lebih besar daripada Sinta. Karena bisa dilihat dari pecahannya ya, 1/3 itu lebih kecil daripada 2/3. Kita lihat pilihan mana antara A, B, atau C yang menyatakan bahwa Kiki itu lebih besar daripada Poppy. Yang A, Kiki lebih besar daripada Poppy karena Kiki disebut duluan ya. Yang C juga Kiki dan Poppy itu sama, berarti yang B ini salah. Ya. Lalu kita harus cari tahu dulu Ria dan Sinta, kira-kira lebih besar mana Ria dan Sinta. Tapi Ria itu nggak boleh karena dilarang sama agama ya. Siap. Kita hapus dulu balad Kang Guru semua ya, sambil nunggu menghapus bisa diminum dulu, bisa dimakan dulu cemilannya ya. Jangan sampai belajar dalam keadaan perut kosong karena nanti akan membuat kita tidak nyaman. Kalau misalkan ada yang mau kirim-kirim makanan boleh juga ya. Nanti alamatnya disimpan di bawah running text ya. Oke, kita tulis dulu tadi hasil yang kita dapat adalah bahwa Kiki itu lebih besar nilainya daripada Poppy. Sekarang yang harus kita cari adalah antara Ria dan Sinta. Ria dan Sinta ini bisa kita lihat dari Ria sama dengan 2 kali Kiki ya. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa Kiki itu nilainya sama dengan 2/3 dari Sinta. Otomatis kita juga bisa memasukkan perbandingan antara Ria dan Sinta ke rumus yang nomor 2 ini. Ya. Sip, kita lihat dulu. Kita coba breakdown lagi. Alah, gaul breakdown. Kita coba jabarkan kembali ya. Ria sama dengan 2 kali Kiki. Otomatis Ria sama dengan 2 kali 2/3 dari Sinta.
Karena perkalian ini bagian atasnya bisa langsung dikalikan tanpa menyamakan bagian bawahnya, jadi otomatis hasilnya adalah Ria sama dengan 4/3 dari Sinta. Nah, 4/3 itu lebih besar daripada 3/3 alias 1. Jadi 4/3 itu lebih besar daripada Sinta, ya. 4/3 lebih besar daripada 1 Sinta. Jadi otomatis Ria ini nilainya lebih besar daripada Sinta. Kita lihat mana yang Ria disebut duluan, yaitu yang A. Dapat ya? Lumayan panjang, tapi kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang berbentuk apa yang gambar tuh kemarin? Figural. Ya, figural ini permainan gambar-gambar ya, ada yang rotasi, ada yang flip, mirror tuh apa? Kaca ya, pantulan gitu. Ada juga yang berputar ya, berputar tuh tadi yang udah disebut ya. Kita langsung aja kerjakan. Nomor 6 ya, yang harus kita teliti di sini adalah yang pertama ini dari soalnya ya. Dari yang pertama ke yang kedua itu bagiannya tidak ada yang berubah. Bagian sebelumnya tidak ada yang berubah lalu ditambah dengan panah ini diagonal ya. Jadi harus dilihat juga nih perbedaan antara yang gambar pertama ke gambar yang nomor 2, lalu kita lihat juga nanti gambar nomor 2 ke nomor 3. Apakah kita bisa mendapatkan polanya? Kalau sudah bisa mendapatkan polanya, maka kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Kita lihat kembali di sini pernyataan nomor 2 pindah ke nomor 3. Bagian sebelumnya sama-sama ada, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah arah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, lalu ditambah dengan panah yang sebelah kanan ini. Jadi intinya adalah jawaban selanjutnya polanya harus mengikuti pola yang sudah dibuat tadi. Bahwa dari gambar yang nomor 1 ke gambar yang nomor 2, lalu dari gambar nomor 2 ke gambar yang nomor 3, itu mempertahankan gambar yang sudah ada sebelumnya, lalu menambahkan gambar yang baru. Jadi pernyataan yang harus kita ikuti di sini adalah bagaimana ya menuliskannya ya? Gambar sebelumnya dipertahankan. Kalau gambar yang baru ditambahkan. Gambar yang baru, ditambahkan. Jadi yang harus kita cari di sini adalah gambar nomor 3 ditambah dengan objek baru. Nah, mana kira-kira yang A ini diagonalnya tidak ada ya, diagonalnya tidak ada, otomatis yang A ini salah. Yang B, dia diagonalnya ada. Diagonalnya ada, bagian dasarnya ada, diagonalnya ada, bagian kanannya ada, lalu tambahkan yang sebelah kiri. Nah, untuk membuktikan apakah benar pola itu yang digunakan, kita lihat yang bagian nomor C. Nomor C diagonalnya berubah. Ya. Bagian diagonalnya berubah. Yang asalnya dia miring ke kiri, sekarang dia miring ke kanan. Otomatis yang ini juga sapi. Salah ya. Jawab. Wih, ini jadi sepi kalau nggak ada kru yang jawab tuh ya. Yang D di sini diagonal yang pertamanya masih ada, tapi dia tambahkan diagonal baru ya. Dia tambahkan diagonal baru, lalu tambahkan di sebelah kiri. Lalu kenapa jawabannya tidak D? Nanti kita bahas ya. Kita keep dulu di sini. Keep. Oke. Yang E. Yang E juga di sini tidak ada yang berkurang, tapi ada yang ditambah. Ada yang diubah juga yang E ya. Nah, sekarang Kang Guru jelaskan dulu kenapa jawabannya itu adalah B. Jadi kenapa jawabannya B? Yaitu karena kita sudah mendapatkan polanya. Gambar sebelumnya itu dipertahankan, gambar yang baru itu ditambahkan. Nah, tapi di sini ada satu hal yang kurang ya. Ditambahkan sebanyak 1 buah.
Ya, kita lihat dari gambar yang pertama, ya, yang tadi yang pertama ini, pindah ke gambar yang nomor 2 hanya bertambah satu objek, yaitu yang bagian diagonal, ya. Lalu dari gambar nomor 3 dari gambar nomor 2 ke gambar nomor 3 juga sama, hanya bertambah satu objek, yaitu panah yang sebelah kanan. Jadi intinya hanya menambahkan satu buah objek. Yang D ini menambahkan dua objek, ya, yaitu panah yang ke kanan, yang sini, lalu juga ya panah yang sebelah kiri. Yang E juga sama, udah menambahkan yang miring ke kanan, menambahkan yang sebelah kiri, lalu juga mengubah tanda tambahnya asalnya di bawah jadi di atas. Otomatis ini juga salah, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 6. Jadi kita harus dapatkan polanya dulu baru kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat ya. Kalau ini dilihat rasanya sangat mudah ya. Yang pertama ini bisa kita lihat dari titiknya. Titik yang ada di dalam objeknya. Ya. Dari 4 ya, dari 4 buah titik menjadi 3 buah titik menjadi 2. Otomatis di sini kan bisa kita lihat nih. Ada loncatan yang konsisten. Di sini dikurangi 1, sini kurangi 1. Otomatis ini juga kurangi 1. Kalau dikurangi 1 jadinya ya 1. Mana yang titiknya 1? Ya yang C. Buat apa dicari lagi? Lanjut. Sip. Nomor 8. Jadi ada sebuah persegi nih. Ada sebuah persegi. Lalu ada segitiga di dalamnya. Seperti ini. Ya, ditambahkan sebuah garis yang memotong di sini. Ditambahkan garis yang memotong dari sini, sudut ke sudut. Lalu ditambahkan garis yang memotong dari ujung satu ke ujung lainnya. Otomatis yang terakhirnya yang selanjutnya. Kita lihat dulu polanya ya. Polanya adalah dari gambar pertama ke gambar kedua ini bertambah satu garis. Bertambah satu garis ya yang ada di sini. Bertambah satu garis, bertambah satu garis, lalu bertambah lagi satu garis. Jadi intinya polanya adalah ditambah satu garis. Ya, kalau ditambah satu garis, jadi kita cari yang garisnya ada 1, 2, 3, ada 4. Mungkin di sini, mungkin di mana ya. Pokoknya garisnya harus ada 4. Yang A tidak ada garis, otomatis salah. Yang B garisnya ada 1, 2, 3, masih sama, jadi salah. Yang C 1, 2, 3, 4, ini bisa jadi nih, kita keep dulu. Yang D ada 2 garis saja, berarti salah. Yang E hanya 1, berarti jawabannya yang C. Sip. Lanjut. Jadi sebetulnya soal-soal figural ini mirip dengan soal-soal apa yang seperti 2, 3, 4, 5 deret angka ya. Jadi intinya kalau deret angka itu udah jelas, bentuknya seperti angka. Nah sedangkan figural ini ya kita harus cari polanya melalui gambar. Kita lihat lagi, ini ada gambar apa ya? Gambar yang ada di sini adalah gambar burung, mungkin ya, gambar origami burung yang ada di dalam sebuah tabung. Lalu kita lihat dulu kira-kira pola apa yang terjadi di sini ya. Yang pertama burungnya, anggap aja ini kepala ya, kepalanya ke atas, lalu buntutnya ke bagian kiri. Lalu kita lihat gambar yang kedua, ternyata buntutnya ke atas, sedangkan kepalanya ke sebelah kanan. Jadi di sini yang bisa kita simpulkan adalah dari gambar ke-1 ke gambar yang kedua, itu ada perputaran searah jarum jam sebesar 90 derajat. Lalu kita lihat lagi gambar yang ketiga. Ya, di gambar yang ketiga ternyata kepalanya kembali ke arah atas. Sedangkan buntutnya kembali ke kiri. Nah, lalu apa gambar yang akan muncul di kotak nomor 4? Jadi dari gambar yang satu ke gambar yang kedua dia searah jarum jam. Kalau misalkan dari gambar yang 2 ke 3 dia berlawanan 90 derajat, otomatis dia akan kembali ke posisi semula. Ya, yang posisi 3 ini
kembali ke posisi semula, sama dengan posisi yang nomor 1. Jadi kalau misalkan pola ini yang dipakai, otomatis yang nomor 4 juga sama, dia akan kembali ke yang nomor 2. Lalu kita cari kira-kira di opsi mana gambar kedua itu muncul. Ternyata di opsi A ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita keep. Lalu lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini ada gambar yang baru lagi ya. Gambar yang pertama adalah tanda panahnya dari atas ke bawah. Lalu gambar kedua pada gambar kedua tanda panahnya bertambah ya. Kita lihat dulu. Di gambar yang pertama panahnya itu dari atas ke bawah. Lalu di gambar kedua panah yang dari atas ke bawah masih ada, ditambah dengan panah yang dari bawah ke atas. Ya, gambar yang di bawahnya ini masih sama. Lalu di gambar yang ketiga, panah yang sebelumnya yang warna biru itu hilang, ya. Tinggal berwarna kuning saja. Lalu untuk gambar yang nomor 4 dia sama, gambar nomor 4. Gambar yang nomor 4 itu kembali ke gambar nomor 2. Jadi sebetulnya yang bisa kita lihat polanya ini adalah gambar yang pertama, gambar yang ketiga. Nah, kira-kira gambar yang kelima ini apa? Otomatis gambar yang keenam itu sudah bisa ditebak ya. Ini sama dengan gambar yang di sini. Nah, kita cari yang gambar nomor 5. Jadi polanya adalah garis biru atau garis nomor 1, lalu garis nomor 2, otomatis nanti kembali ke garis nomor 1. Jadi kita cari yang kembali ke panah yang seperti ini. Gambar yang sama berarti adalah yang D. Ya, itu. Jadi harus cari dulu polanya. Mana pola yang bisa kita gunakan, lalu kita aplikasikan pada jawabannya. Sip. Lanjut, soal nomor 11. Di sini ada seperti dadu ya, seperti dadu atau seperti bangunan dengan jendela-jendela kecil. Lalu sama seperti soal-soal yang figural sebelumnya, kita harus mencari pola lalu mencari kira-kira jawaban yang tepat itu apa ya. Kita lihat dulu dari yang paling jelas di sini menurut Kang Guru adalah gambar lingkaran lalu ada teralisnya ya. Pada gambar nomor 1 di sini ada 4. Ya. Gambar nomor 1 dia ada 4 buah. Gambar nomor 2 itu dia ada 3 buah. Gambar nomor 3 dia ada 2 buah. Otomatis gambar nomor 4 dia harus ada 1 buah. Karena di sini kita sudah melihat ada pola yang terjadi secara konsisten, yaitu jumlah dari jendela lingkarannya itu berkurang 1. Jadi kita cari dulu mana yang kira-kira hanya ada 1 jendela ya. Yang lebih dari 1 kita coret dulu. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Antara C dan D. Lalu kalau kita lihat di sini ada yang berpindah ya, yaitu cerobong asap yang ada di atas permukaan kubusnya. Kita lihat gambar yang pertama, dia kubusnya ada di kiri atas. Pindah ke kiri bawah. Lalu pindah ke kanan bawah. Nah, otomatis perpindahannya itu bentuknya seperti ini, dari sini ke sini. Ya, dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Nah, selanjutnya pasti dari titik C ke titik D, seperti itu, ya. Polanya seperti itu. Dia loncat berurutan. Jadi cari yang cerobongnya ada di titik D. Jawabannya C. Sip. Seperti itu polanya ya. Sering-sering mengerjakan soal seperti ini agar pada saat nanti bertemu soal seperti ini, balat Kang Guru semua tidak kaget. Ya, kita lanjut soal nomor 12. Ini gambar segitiga. Ya. Segitiga dia dicerminkan. Kalau misalkan dia dicerminkan kalau dia dicerminkan secara horizontal, ya, otomatis dia menjadi seperti ini.
Kalau misalkan yang selanjutnya kita cerminkan secara horizontal, maka jawabannya harusnya seperti ini. Ada tidak? Tidak ada, berarti bukan pencerminan yang digunakan di sini ya. Kalau misalkan apa ya kira-kira ya? Ah, ternyata simpel ya. Di sini kita hanya perlu melihat bahwa bentuk yang pertama ini adalah segitiga. Segitiga, yang kedua juga segitiga. Yang ketiga segitiga. Otomatis yang keempat ini harus segitiga juga, ya. Yang keempat ini harus sebuah segitiga. Nah, di sini yang jawabannya segitiga hanya A. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini segi 5, ya salah. Ini lingkaran. Juga salah, ini salah. Ya, seperti itu. Lanjut. Soal nomor 13. Sip. Kita lihat ya. Dari baris yang pertama dulu kita coba breakdown ya. Kita coba breakdown, gaul sekali bahasanya ya. Dari garis yang seperti ini bisa berubah menjadi seperti ini. Ya. Otomatis garis yang ini kan masih sama nih, ada di sini nih. Ya. Lalu ditambahkan dengan bentuk garis yang semula tapi di flip, dibalik ya, yang asalnya dia bentuknya garis miring seperti ini, dia berubah jadi seperti ini. Lalu ditambahkan dengan gambarnya, otomatis dia jadi bentuk yang menyerupai segitiga ini. Kita coba yang kedua ya. Benar tidak formulanya seperti ini? Kita lihat yang kedua ada gambar seperti ini, lalu dia berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini sama ya. Gambar yang pertama ini, tunggu. Gambar yang pertama, kalau misalkan kita flip, dia masih sama gambarnya menjadi seperti ini lagi. Lalu kalau ditambahkan, ya otomatis jadi gambar yang tadi, yang ini nih. Nah, yang birunya sebelah kiri, lalu hasil flipnya ada di sebelah kanan. Nah, hasil pencerminannya ada di sebelah kanan, seperti itu. Lalu yang ketiga ini kita kira-kira bentuknya dia seperti ini, ditambah pencerminannya. Lanjutkan di sini. Nah, jadi seperti dibalik gitu. Ya, mana yang kira-kira bentuknya seperti ini? Kalau kita lihat secara kasar, sebetulnya bentuknya tidak ada yang menyerupai ini ya. Tapi ada yang mirip, yaitu yang bagian C. Kenapa mirip? Karena puncaknya ada 3. 1, 2, 3. Ya, yang lainnya kan ada 1, 2, ini yang A nih, yang A hanya ada 1, berarti salah. Yang B juga hanya ada 1, salah. Yang D 1, salah. Yang E ada 1, 2, dan ini puncak tidak jadi ya. Berarti yang lainnya salah. Jawabannya C. Oke. Lanjut soal berikutnya. Sip. Nah, kita harus memperkirakan dulu ini apa nih. Kalau dilihat dari pilihannya, ini sepertinya bentuk-bentuknya dijumlahkan ya, dijumlahkan. Bentuk-bentuknya itu ditimpa satu sama lain, ditambahkan. Jadi kalau kita coba gambar ulang, ini dia garisnya di tengah, maaf. Ada sebuah garis di tengah, lalu ada lekukan, lalu ada lekukan lagi, lalu ada bintang di bawah bagian tengah. Ada jawabannya? Ada. D ya. Nomor 14 ini mudah ya. Sip. Kita lanjut soal nomor 15. Kita lihat juga ini kira-kira apakah menggunakan pola atau pencerminan atau lain sebagainya ya. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini bentuknya seperti ini. Ada bintang dan juga ada bentuk yang tidak jelas itu bentuk apa ya. Tapi tidak usah dipikirkan, kita lihat polanya saja.
Pindah ke nomor 2, kira-kira apa yang hilang? Ini nomor 1, ini nomor 2. Kira-kira apa yang hilang? Yang hilang, ini bintangnya masih ada ya, bintang masih ada. Yang hilang adalah bentuk yang paling depan nih, yang ditandai warna biru. Dia hilang. Jadi kalau di sini mungkin bisa disimpulkan polanya adalah gambar paling depan dihilangkan. Jadi bintang-bintangnya masih tetap, gambar yang di belakangnya masih tetap. Di sini yang menghilang hanya gambar yang paling depan. Kita lihat lagi dari gambar nomor 2 ke gambar nomor 3. Di gambar nomor 3 bintangnya masih seperti semula ya. Lalu bagian yang di bagian depan di gambar nomor 2 ini hilang juga. Otomatis nomor 4 yang hilang itu yang seperti yang di sini. Ya, itu yang hilang. Jadi sisa gambar yang tersedia itu nanti kurang lebih mungkin seperti ini. Ini bintang, ini bintang, ini bintang, ini bintang. Bintangnya ada 4 dan bentuk segitiganya yang ini. Miring ke kanan ya, ini yang ini mungkin betul. Yang ini miringnya berlawanan. Yang ini miringnya berlawanan dan bintangnya juga enggak tepat ya, mungkin yang sebelah kirinya nih. Tunggu. Oh ini yang ini benar. Ini salah, tapi bintang yang sebelah kirinya ini yang tidak tepat. Yang D ini ada 2 objek berarti salah. Yang E ini yang menghilang berarti bawahnya ya, bukan yang ketiga. Berarti ini juga salah. Jawabannya A ya. Oke sip, soalnya habis ya. Soalnya habis. Jadi di sini ada 15 soal yang sudah kita bahas. Semoga balad-balad Kangguru semua mengerti tentang cara pembahasannya. Nanti kalau seandainya ada yang tidak paham, bisa nanti ada di kolom komentar ya, kita diskusi. Atau bisa juga nanti hubungi Kangguru langsung melalui Instagram. Ada IG yaitu di @a.ku.r ya. Jangan lupa follow, nanti bisa juga diskusi di situ ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari Kangguru kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan dari Kangguru dan juga kru ya. Karena kita semua adalah manusia ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, jangan juga komen. Kalau misalkan ada masukan tentang bagaimana cara Kangguru untuk menyempurnakan video yang Kangguru buat, bisa juga nanti di komen atau bisa langsung di DM Instagram @akur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Kangguru selanjutnya. Dadah.